Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Pak Puji selaku dosen pengampu mata kuliah Teori Akuntansi dan teman-teman kelas 2023H yang kami banggakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai kerangka konseptual akuntansi dan pelaporan keuangan yang beranggotakan kelompok. Yang pertama ada Gino Febrian dengan NIM akhir 245, Teo Kurtis Timothy Huta Barat dengan NIM akhir 222, Muhammad Syafril Cusdiansa dengan NIM akhir 257, Novandi Bimariskon dengan NIM akhir 261, Farel Median Athar dengan NIM akhir 267. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, berikutnya adalah klasifikasi. Kerangka konseptual seperti yang diterbitkan oleh badan seperti IASB, International Accounting Standard Board, mengidentifikasi pengguna utama dari kerangka konseptual itu ada tiga, yaitu investor, pemberi pinjaman, kreditor lainnya. Yang pertama investor. Investor menggunakan kerangka konseptual sebagai pelaporan keuangan yang untuk melihat laba dari suatu perusahaan. Yang kedua itu ada pemberi pinjaman seperti bank, melihat kerangka konseptual sebagai laporan keuangan dengan melihat apakah sebuah perusahaan tersebut dapat mengembalikan atau mencicil utang tersebut. Yang ketiga kreditor lainnya seperti pemberi pinjaman pribadi, sama seperti bank, untuk melihat apakah mereka dapat membalikan uang yang mereka pinjam. Bisa juga seperti supplier, apakah sebuah perusahaan atau sebuah usaha dapat mengembalikan uang atau piutang yang diberikan. Selanjutnya yaitu perumusan tujuan laporan keuangan. Jadi di sini kami menganalisis ada dua tujuan utama dari pelaporan keuangan. Yang pertama untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor. Laporan keuangan menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan investasi, kredit, dan keputusan lain sejenisnya secara rasional. Lalu laporan keuangan menyediakan informasi untuk mengevaluasi jumlah, saat, dan ketidakpastian penerimaan kas yang berasal dari dividen atau bunga dan dari penerimaan penjualan, penebusan atau pelunasan surat berharga atau pinjaman. Lalu laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai sumber-sumber ekonomi suatu perusahaan dan klaim terhadap sumber-sumber tersebut, dan pengaruh transaksi-transaksi, kejadian-kejadian, dan keadaan yang mempengaruhi komposisi dan jumlah sumber-sumber ekonomi tersebut serta klaim atas sumber-sumber ekonomi tersebut. Lalu untuk tujuan yang kedua yaitu laporan keuangan memenuhi kepentingan pemerintah dan masyarakat luas. Jadi laporan keuangan ini menyediakan informasi untuk mengevaluasi tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai pertukaran-pertukaran yang terjadi antara perusahaan dengan lingkungan alam dan sosialnya. Dan laporan keuangan juga menyediakan informasi mengenai manfaat sosial atau social benefit dan biaya sosial atau social cost yang ditimbulkan akibat operasional perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Lalu tujuan untuk laporan keuangan untuk memenuhi kepentingan investor dan kreditor diturunkan dari tujuan pelaporan keuangan menurut FASB dalam SFAC nomor 1 mengenai Objective of Financial Reporting by Business Enterprises. Jadi dalam SAFC nomor 1 itu diterbitkan oleh FASB, dijelaskan bahwa tujuan utama pelaporan keuangan ada 3. Yang pertama, menyediakan informasi yang berguna bagi investor, kreditor, dan pemakai lainnya dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional. Yang kedua, menyediakan informasi tentang prospek arus kas di masa depan, termasuk waktu, jumlah, dan ketidakpastian penerimaan kas dari dividen, bunga, dan pembayaran utang. Dan yang ketiga, menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan, klaim terhadap sumber daya tersebut, serta perubahan dalam sumber daya dan klaim tersebut. Selanjutnya ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual pelaporan keuangan adalah panduan konseptual yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk stakeholder eksternal. Kerangka konseptual ini dibentuk dan diterbitkan oleh IASB yang kemudian dilanjutkan dengan adaptasi dari masing-masing negara. Nah, tujuan untuk kerangka konseptual pelaporan keuangan itu sendiri memberikan solusi terhadap masalah yang muncul pada penyusunan laporan secara konsisten. Selanjutnya ada level pada kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu terdiri dari tiga. Yang pertama adalah tujuan dasar. Nah, pada level pertama ini menjelaskan mengenai informasi dasar mengenai penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, konsep fundamental. Pada level kedua, kerangka konseptual membahas mengenai karakteristik kualitatif dan fundamental informasi akuntansi. Karakteristik informasi yang
yang baik dan kuat telah diatur jika memiliki fundamental, yaitu seperti relevance agar informasi yang disajikan dapat membantu sebagai dasar pengambilan keputusan yang strategis. Yang ketiga ada pengakuan, pengukuran, dan batasan. Ketika cara mengidentifikasi tersebut melalui seperangkat prinsip yang terdiri dari pengakuan, pengukuran, dan pengukuran. Itu ada asumsi dasar yang terbagi menjadi dua dalam kerangka konseptual, yaitu going concern dan asumsi dasar pelaporan keuangan economic identity, going concern monetary unit, periodic accrual. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat penerapan kerangka konseptual pelaporan keuangan, yaitu sebagai pedoman penyusunan laporan keuangan. Kerangka konseptual memberikan pedoman yang jelas dan konsisten dalam menyusun laporan keuangan. Selain itu, memberikan gambaran penyajian informasi yang baik untuk stakeholder eksternal. Ini membantu entitas dalam memutuskan bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan mengungkapkan transaksi dan peristiwa dalam laporan keuangan. Selanjutnya ada tujuan utama kerangka konseptual, yaitu tujuan utama dari adanya kerangka konseptual itu sendiri adalah untuk memberikan panduan yang sistematis dan relevan dalam pembuatan laporan keuangan, yaitu melalui 3 level yang terdapat di dalamnya. Kerangka konseptual ini berkontribusi dalam memberikan informasi yang lebih sesuai dan akurat. Hal ini guna memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan yang ada di perusahaan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi digunakan untuk perusahaan untuk mengetahui bagaimana posisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laporan keuangan perusahaan jenis laporan laba rugi yang dibuat untuk perusahaan merupakan acuan untuk kondisi perusahaan dan pengambilan langkah dan keputusan selanjutnya bagi pemimpin perusahaan. Selanjutnya laporan arus kas. Jenis laporan keuangan perusahaan selanjutnya laporan arus kas yang disebut juga sebagai cash flow. Laporan arus kas merupakan dokumen penting perusahaan yang di dalamnya berisi laporan arus transaksi masuk dan keluar perusahaan. Laporan tersebut terdiri dari transaksi dalam periode tertentu. Selanjutnya laporan perubahan modal, yaitu laporan perubahan modal yang digunakan untuk melakukan pelaporan jika terdapat perubahan modal dalam perusahaan yang terjadi pada periode tertentu. Yang terakhir, laporan neraca atau yang disebut juga balance sheet dalam istilah akuntansi, merupakan sebuah laporan keuangan perusahaan yang menunjukkan kondisi, informasi, dan posisi keuangan suatu bisnis dalam periode tertentu. Laporan neraca sangat penting bagi perusahaan agar bisa mencerminkan proyek ke depan. Baik, selanjutnya ada karakteristik taksonomi normatif. Karakteristik taksonomi normatif ini tercermin dalam pernyataan akuntansi yang meliputi pada fokus preskripsi atau norma dan menjelaskan bagaimana akuntansi seharusnya diperhatikan. Teori akuntansi ini lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Selanjutnya ada karakteristik tersebut adalah partial relevansi normatif bersifat parsial yang dimaksudkan untuk mendukung kesimpulan tentang prosedur tertentu saja. Sarana pendekatan teori akuntansi. Pendekatan teori akuntansi ini menghasilkan taksonomi akuntansi sebagai seni. Poin ketiga ada fokus pada norma teori akuntansi. Normatif berfokus pada resep atau norma dan tidak ditunjukkan untuk pengembangan teori. Poin keempat menekankan pada apa yang seharusnya terjadi. Teori normatif lebih menekankan pada apa yang seharusnya terjadi dalam praktik akuntansi. Poin kelima, pengembangan tindakan yang seharusnya dilakukan. Teori normatif mencoba mengembangkan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan oleh para administrator atau manajer dan peneliti administrasi publik agar dapat mencapai hasil yang diperlukan. Poin terakhir ada penggunaan kebijakan nilai. Dalam teori normatif digunakan kebijakan nilai atau value judgment yang minimum mengandung sebuah premis. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.